Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, materi pokok ini dikeluarkan oleh Permen RB ya teman-teman pada tanggal 4 November tahun 2024 yang lalu. Jadi untuk materi pokoknya sendiri dari SKB Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama itu ada di poin 82 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di deskripsi, bisa download gratis resmi dari Permenpan RB. Itu ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada 4 poin: komunikasi efektif, komunikasi interpersonal, advokasi, dan pengorganisasian kegiatan epidemiologi. Sementara untuk kemampuan khusus itu ada manajerial, surveillance, manajemen, penyelidikan, dan penanggulangan pemberdayaan masyarakat, kajian, dan juga kewaspadaan dini KLB. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itulah materi pokok dari SKB Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, dalam komunikasi efektif, yang paling penting untuk memastikan pesan diterima dengan benar adalah A. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. B. Memastikan bahwa pesan dikirim melalui saluran komunikasi yang tepat. C. Meningkatkan frekuensi komunikasi agar pesan lebih kuat. D. Menjaga nada suara tetap tinggi dan jelas. Atau E. Mengulang pesan berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya yang B. Memastikan bahwa pesan dikirim melalui saluran komunikasi yang tepat. Nah, jadi saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan sampai dengan efektif dan dapat dipahami oleh penerima, terutama dalam konteks komunikasi profesional. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam komunikasi interpersonal, hambatan terbesar yang sering ditemui dalam hubungan antar individu adalah A. Perbedaan tujuan yang jelas. B. Perbedaan status sosial antara pihak-pihak yang berkomunikasi. C. Perbedaan dalam pengelolaan waktu. D. Kurangnya minat pada topik yang dibahas. Atau E. Ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan empati. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 2 kita lihat. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman, ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan empati. Jadi, komunikasi yang efektif memerlukan keterampilan mendengarkan dengan empati untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain yang seringkali menjadi hambatan utama dalam hubungan interpersonal. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam proses advokasi kesehatan, tujuan utama dari pendekatan berbasis bukti adalah untuk A. Menambah kredibilitas di mata publik. B. Menyusun kebijakan kesehatan berdasarkan intuisi dan pengalaman. C. Menjamin bahwa kebijakan yang diusulkan akan memiliki dampak jangka panjang. D. Menyediakan data yang mendukung argumen agar kebijakan lebih diterima. Atau E. Memastikan bahwa kebijakan sesuai dengan standar internasional. Oke, kira-kira yang mana teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 3. Jawabannya yang D ya, menyediakan data yang mendukung argumen agar kebijakan lebih diterima. Jadi, pendekatan berbasis bukti dalam advokasi bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang dapat mendukung argumen dan meyakinkan pengambil keputusan tentang efektivitas kebijakan yang diusulkan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam pengorganisasian kegiatan epidemiologi, faktor paling penting untuk keberhasilan suatu program adalah A. Penggunaan teknologi canggih. B. Koordinasi yang baik antar anggota tim. C. Ketersediaan dana yang cukup. D. Pemilihan lokasi yang strategis. Atau E. Keberadaan pemimpin yang berwibawa. Oke, kira-kira mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 4 jawabannya apa? Jawabannya yang B. Koordinasi yang baik antar anggota tim. Jadi, keberhasilan program epidemiologi sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar anggota tim, karena pengorganisasian yang baik memastikan bahwa semua pihak bekerja sama dengan tujuan yang sama. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5,
Manajerial epidemiologi yang baik mencakup pengelolaan sumber daya yang efektif. Salah satunya adalah A. Menyusun anggaran yang realistis. B. Mengalokasikan sumber daya hanya pada kegiatan yang paling urgent. C. Menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas. D. Memastikan adanya komunikasi dua arah antara semua pihak terkait. Atau E. Mengembangkan dan memonitor sistem pelaporan yang efisien. Oke, paham ya teman-teman soal nomor 5? Kita lihat jawabannya. Jawabannya E. Mengembangkan dan memonitor sistem pelaporan yang efisien. Nah, jadi manajerial epidemiologi mencakup pengelolaan informasi dan data yang efisien. Sistem pelaporan yang baik memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan epidemiologi. Oke, jadi jawaban nomor 5 E ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami beserta jawaban dan pembahasan. Oke, silakan download di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman awal ada list materi pokok yang bisa teman-teman recall kembali apa aja yang bakal masuk pada tes SKB Formasi Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama nanti. Dan juga tentunya udah ada ya total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Dan juga tadi kita bahas itu soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek link di deskripsi ya teman-teman. Bisa di-download di sana. Oke. Sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman dalam belajar. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.